Salam sejahtera Sobat Parlemen, ketemu lagi dalam DPRD Talks, acara kolaborasi antara DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta dan Harian Jogja. Bersama saya Popon, kali ini kita akan mengangkat tema APBD Pro Rakyat, membangun ekonomi inklusif untuk mengentaskan kemiskinan. Kita tahu bahwa di tahun 2024 DIY ditasbihkan sebagai wilayah dengan tingkat kemiskinan yang tertinggi di Jawa, 10,83, dan kemudian tingkat penganggurannya juga masih cukup besar dibandingkan daerah-daerah di sekitarnya. Dan kita di tahun ini juga menghadapi tantangan pelesuan perekonomian, dan kemudian tantangan bagaimana SDM ini tidak terserap di pasar kerja. Dan padahal daerah Istimewa Yogyakarta dikenal sebagai produsen lulusan-lulusan terbaik yang kemudian diharapkan sebenarnya untuk membantu mengisi beberapa sektor-sektor yang bisa mendongkrak pembangunan terutama di daerah Istimewa Yogyakarta. Pada DPRD Talks kali ini sudah hadir 3 narasumber. Saya sapa satu-satu dari Ketua Komisi A DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, Pak Eko Suwanto, Magister Teknik MSI kan? MSI ya sekarang, berarti Magister Science. Oke. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Ya. Kemudian ada dari pemerintah, dari sekarang ganti nama ya Bu Made ya. Iya. Dulunya Bapeda, sekarang Baperida. Betul. Badan Perencanaan Pembangunan Riset Inovasi Daerah Istimewa Yogyakarta, Ibu Imade Dwi Panti Indrayanti. Apa kabar Bu Made? Alhamdulillah baik Mas Popon. Siap ngomongin APBD Pro Rakyat ya? Oh siap sekali. Dan terakhir ekonom kita, Rektor Universitas Widya Mataram, Prof. Edi Suwandi Hamid. Apa kabar Prof? Alhamdulillah baik. Ya. Tentunya ini akan ngobrol-ngobrol soal ekonomi kerakyatan dengan APBD Pro Rakyat, akan sangat nyambung dengan Prof. Edi ya. Insya Allah. Oke. Nah kita ngomongin tadi tentang kemiskinan di daerah Istimewa Yogyakarta, data yang menunjukkan angka yang tidak menggembirakan. Dan kemudian kalau kita lihat padahal dibandingkan dengan hasil penelitian terakhir bahwa masyarakat paling bahagia itu di daerah Istimewa Yogyakarta. Terus kemudian harapan orang untuk pensiun menghabiskan waktu itu juga daerah Istimewa Yogyakarta. Tapi kenapa ada angka seperti itu? Mungkin bisa diberikan penjelasan rasional dari sisi riset yang pernah dilakukan oleh Bapeda atau Baperida saat ini. Silakan Bu Made. Terima kasih Mas Popon. Jadi kalau ngomong kemiskinan itu sebenarnya kalau di DIY itu juga tidak bisa menggambarkan kemiskinan yang sesungguhnya. Karena hanya cuma angka. Jadi sekarang kami juga tetap misalnya kalau angka itu kemudian dipublish oleh BPS memang karena lembaga tersebut yang mempunyai hak untuk mempublish karena memang secara undang-undang itu bisa. Hanya ketika kita bicara kemiskinan DIY itu paradoks sebenarnya. Paradoks ya. Paradoks. Pertumbuhan ekonomi kita tuh sekarang di 5,03%. Sama dengan nasional sebenarnya. Di atas nasional malah ya? Sama. Nasional 5,03%. IPM kita nomor 2 di bawah DKI. Tertinggi se-Indonesia. Kemudian tadi dibicara masalah indeks kebahagiaan. Indeks kebahagiaan kita tinggi. Kemudian apalagi kalau kita bicara IPM, di situ ada yang namanya penilaian indikator kesehatan, pendidikan. Ya, terus kemudian pendapatan berkaitan dengan tolok ukur hal tersebut. Kalau pengangguran, tingkat pengangguran terbuka kita di 3,26. Kalau kita bandingkan dengan nasional, kita rendah. Apalagi kita bicara Pulau Jawa. Angka, kalau kita melihat itu memang tidak bisa kemudian angka kemiskinan itu kita bandingkan dengan wilayah provinsi lain. Betul. Kita harus bicara ini berapa jumlah orang miskinnya, seperti apa, cara menghitungnya seperti apa. Jadi dalam 10 tahun terakhir ini, DIY itu paling tinggi penurunan kemiskinannya dibandingkan wilayah provinsi lain di Pulau Jawa. Minus 4, sekian %.
Ya, minus 4, sekian persen. Kemudian kita juga bicara masalah budaya kita, karena ketika bicara angka kemiskinan itu kan bicaranya adalah konsumsi. Belanja yang dikeluarkan. Iya, 2.100 kalori misalnya begitu. Belanja yang dikeluarkan. Sedangkan ketika bicara DIY, kita bicara juga masih ada lahan-lahan yang bisa ditanami. Kalau ditanya pengeluarannya berapa, kan kita bicaranya kalau itu kan belanja ya, pengeluaran. Oh, saya nggak belanja. Saya tinggal metik di halaman. Saya punya sapi, saya punya ternak kambing. Saya punya pohon jati. Tapi kan kita bicaranya di pengeluaran itu tadi gitu. Nah, ini satu sisi yang kita bilang bahwa yang terpenting dari sekarang atau itu semua itu bukan angkanya, tapi bagaimana meningkatkan penghasilan masyarakat. Karena ini bagian dari apa yang kemudian kita bicara tadi, Mas Popon sudah sempat menyinggungkan persoalan kesejahteraan rakyat, gitu. Jadi yang utama sekali adalah program-program bagaimana masyarakat itu dari sisi aktivitasnya itu bisa meningkatkan dari sisi penghasilan ekonominya. Nah, kalau kita lihat garis kemiskinan DIY itu lebih tinggi dari Jateng. Kalau DIY itu di 613.000 sekarang, naik dari tahun yang lalu yang sekitar 500-an sekian ribu ya, ada garis kemiskinan. Nah, kalau yang miskin ekstrim kan lebih bawah lagi. Nah, ketika kita bicara secara nasional menurut BPS pusat, dia akan tidak dibilang miskin lagi ketika 891.000. Sehingga ada deviasi ini. Nah, cara-caranya memang kita harus mensupport dia sehingga ini pukul rata ya Bu Madi ya? 800 itu pukul rata. Padahal kita kebutuhan belanjanya beda dengan kalau kita nanti itu kan tanya itu BPS ya. Itu saya bilang tadi kalau masalah itu biar kan BPS. Sehingga kan kemudian bagaimana kemudian kita bicara hal ini gitu. Kalau bicara kemudian masalah kemiskinan kan $2 ya kalau secara internasional ya. Globalnya gitu. Ya tidak memungkinkan untuk kemudian kita mencapai hal itu. Tapi kan secara pola hidup di DIY saya kira masih kita bisa lah. Kenapa kita bahagia ya? Karena kita menerima semuanya. Belum tentu loh yang kemudian pengeluarannya sedikit dia orang miskin. Iya. Jangan-jangan dia punya aset yang banyak tapi pengeluarannya sedikit aja. Tadi kan gini, kalau saya nggak tahu apakah DIY masuk slow living atau tidak ya. Jadi ketika orang-orang yang mau sudah purna tugas, dia tinggal di sini, dia menikmati di sini, mungkin ya itu tadi dia tidak begitu banyak melihat dari sisi konsumsi dan lain-lain karena mereka sudah nyaman saja dan tinggal ya nyaman lah untuk di sini. Mungkin PR besarnya ya kita punya rasio Gini. Walaupun sebenarnya rasio Gini itu adalah tantangan. Rasio Gini itu adalah rasio ketimpangan pendapatan. Jadi antara yang kaya sekali sama yang miskin sekali. Dan yang orang-orang kaya termasuk tinggi ya Bu ya? Tinggi. Rasio kita di 0,4 ya? sekian. Kalau kita sudah agak bisa terkendali itu di 0,3 sekian. Untuk rasio Gini ya. Ini kan kita bicara bahwa sebenarnya antara yang punya penghasilan yang sangat tinggi dengan yang rendah ini cukup jaraknya deviasinya cukup dalam gitu. Ini bisa berarti juga ya banyak orang kaya juga tinggal di sini karena itu tadi kan ya kesempatan. Nah, tugas kita adalah bagaimana meng-up yang ada di bawah ini. Makanya Pak Gub juga menyampaikan bahwa sekarang program itu harus bicaranya bagaimana meningkatkan penghasilan masyarakat seperti itu. Dan meningkatkan belanja juga ya Bu? Oh iya. Karena tadi kalau indeks rasio Gini tetap juga perhitungannya belanja juga kan ya Bu ya? Tetap ada. Salah satu bagian dari. Jadi kan kalau kita bicara parameter mengukur pertumbuhan ekonomi itu kan ada konsumsi masyarakat, konsumsi pemerintah, investasi, kemudian ekspor dikurangin impor ya. Agak terkacau kan kalau pendapatannya masyarakat berkurang, dia akan belanjanya juga berkurang gitu. Apalagi pemerintah dengan segala efisiensi dan lain-lain ya. Jadi ya ketergantungan kita kepada investasi. Nah ini yang mungkin juga perlu kita tingkatkan. Investasi jangan kemudian digambarkan sesuatu yang besar ya, karena
investasi itu bisa dimulai dari yang hal-hal yang memang bisa istilahnya sustain, jadi berjangka panjang. Mikro tapi banyak begitu Ya. dalam skala yang besar. Ya. Kembali ke tema lagi Bu Made. Kalau kita ngomongin pembangunan inklusif ya, terutama perencanaan APBD secara inklusif, artinya harus ada yang diatasi untuk membuka akses di tadi yang ada di lapisan gap-nya terlalu jauh. Kalau kita bisa bilang yang gap-nya jauh kan di wilayah pesisir dan di perkotaan ya. Perkotaan mereka sering konsumsinya tinggi, banyak ladang untuk yang hal-hal yang dikonsumsi seperti kafe, kopi dan segala macam. Kalau di sana kan belanja seperti itu, gaya hidup berarti kan. Gaya hidup juga akan sangat berpengaruh. Bagaimana orang di pesisir membeli skincare dan orang di kota membeli skincare untuk main ke mall gitu kan akan berbeda. Nah, untuk dalam segi perencanaan dan terutama di APBD itu untuk mencapai APBD yang inklusif tadi, terutama untuk yang tadi itu Bu, untuk pesisir dan perkotaan itu seperti apa? Jadi sebenarnya sudah 3 periode RPJMD itu kita sudah menstresikan memprioritaskan kawasan selatan. Sebagai bagian nanti program-program itu lebih banyak di situ gitu. Karena memang ketimpangan wilayah yang kita ukur dengan indeks Williamson itu memang di selatan ini lebih tinggi ketimpangannya. Kemudian ketika kita bicara wilayah dalam wilayah itu sendiri antara perkotaan dan pedesaan. Nah ini jaraknya juga cukup tinggi untuk rasio Gini tadi gitu. Kita bicara ekonomi inklusif itu berarti bagaimana kemudian jangan sampai ada kesenjangan dari sisi peningkatan pendapatan masyarakat. Otomatis ketika kita punya persoalan kemiskinan, ya ada 4 persoalan besar sebenarnya di DIY, masalah kemiskinan, ketimpangan pendapatan, ketimpangan wilayah, kemudian terkait dengan lingkungan, bencana alam dan lain-lain seperti itu. Berarti harusnya bagaimana? Ya kalau yang dari miskin ini otomatis melalui mungkin bantuan sosial, jaminan sosial, rehabilitasi sosial, kemudian pemberdayaan masyarakat dan kemudahan akses bagi masyarakat ya, terutama masyarakat di bawah ini yang kemudian misalnya dia lebih mudah untuk memperoleh kesempatan bekerja, tadi sempat disinggung kan ya, kesempatan. Kita sudah membuka vokasi juga. Ini salah satu cara, tadi sempat disinggung persoalan pengangguran sebenarnya. Pengangguran kita tuh seperti apa? Tingkat pengangguran terbuka kita itu di 3, gitu 20 sekian. Nah, kita sudah bekerja sama. Ini mulai dari SMK. Jadi anak-anak sekarang kalau ditanya misalnya begini, kamu habis dari SMP mau kemana? SMA, bilangnya begitu. Masih ya. Masih SMA gitu. Nanti SMA perguruan tinggi gitu. Nah, sekarang harapan besar kita, mereka sudah punya arah bagaimana ke depan bisa saya lulus itu harus bisa punya skill yang akhirnya bisa membantu dia mempunyai penghasilan. Makanya kita bekerja sama di SMK ini sudah dari SMK sampai nanti di tingkat perkuliahan ini ada vokasi ini yang sudah kerjasama dengan dunia usaha. Itu salah satu membantu akses sebenarnya untuk hal itu, selain kemudian bantuan sosial, jaminan sosial, misalnya rehabilitasi sosial, itu bagian dari mana kemudian inklusif, jadi mengecilkan dari sisi deviasi antara yang miskin sama yang artinya kaya. Harus ada persamaan akses yang diberikan antara masyarakat yang tadi dianggap masih tertinggal. Termasuk pemberdayaan masyarakat. Saya kira ini kan penting ya. Sekarang itu kita nggak bisa dengan biasa-biasa saja bisa masuk ke dunia kerja, bisa kemudian punya skill tertentu. Walaupun dia tidak harus sekolah yang tinggi, tapi ketika kemudian dia punya keahlian gitu dan pangsa pasarnya ada, nah ini yang sebenarnya juga menjadi bagian stressing kita, gimana kemudian ekonomi inklusif ini menjadi. Termasuk seperti ini, Mas. Program-program kita sebenarnya sudah ngeblend. Mungkin APBD itu kan ansih ya. Ansih APBD dalam artian tidak terbagi antara ini yang APAD, ini yang DAIS ya. Itu semuanya. Jadi satu kesatuan. Bagaimana pemberdayaan masyarakat dengan kemudian kita punya namanya Desa Mandiri Budaya.
ya kita punya Lumbung Mataraman. Bagaimana mengoptimalkan lahan-lahan pertanian ini bisa produktif. Dan Pak Gub juga menyampaikan sekarang kita bicara sudah merubah mindset masyarakat petani dari agraris ke industrial, bukan bicara industrian. Bagaimana komoditi agraris ini menjadi komoditas yang bisa menghasilkan nilai tambah ekonomi yang tinggi. Seperti itu, Mas. Artinya arahnya prioritas ke depan tetap ke wilayah paling depan ya di kelurahan gitu, Bu. Ya, Prioritas. betul. Makanya di RPJMD 2022-2027 itu salah satu dari visi-visi Bapak Gubernur itu adalah reformasi kelurahan yang terbagi dengan reformasi birokrasi kelurahan dan reformasi pemberdayaan masyarakat kelurahan. Di mana kita membentuknya ini kan jangkauannya kan jauh kalau dari provinsi ya. Nah, dari bawah dia sangat mengetahui, dia sangat paham kondisi masyarakat di sekitar wilayahnya seperti apa. Termasuk misalnya kita bicara kemiskinan ya, kita bicara inklusif pasti sudah menyentuhnya ke masyarakat yang rentan seperti itu. Kita sekarang kan kelurahan itu banyak mendapatkan support pendanaan. Nah, ini untuk bagaimana mereka akuntabilitasnya, kita ada yang namanya pengukuran kinerja juga disampaikan di sana. Ada 4. Jadi bagaimana mereka menurunkan kemiskinan, mereka menurunkan stunting, meningkatkan pendapatan masyarakat, yang kemudian bagaimana tingkat kualitas pelayanan publik mereka. Nah, itu kalau reformasi pemberdayaan masyarakat, ya bagaimana kemudian masyarakatnya yang ada di wilayah tersebut benar-benar bisa tumbuh, bangkit, berkembang, kemudian bisa mandiri seperti itu. Jadi ada fokusnya di birokrasinya dan pembangunan di masyarakatnya tadi. Ya, artinya untuk mendongkrak indeks pembangunan manusianya di tiap kelurahan ya, tingkat level paling kecil. Kemudian untuk yang secara khusus ini kalau kita ngomongin inklusivitas dalam perencanaan pembangunan kan artinya jangan sampai ada yang tertinggal, no one left behind ya. Artinya masih ada nggak blank spot yang kemudian pemerintah daerah ini perlu untuk lebih menjangkau ke sana dalam riset yang mungkin yang sudah pernah di... Ya, saya tadi mau membetulkan sedikit terkait dengan data ya. Kemiskinan kita sudah di 10,40. 40 ya? Kita turun 0,43, sorry. Yang kemarin 10,83 ya? 10,83 ya. Sekarang ini target 2026 kita di satu digit lah. Di antara 9,3 sampai 9,9. Mudah-mudahan kita bisa di range, karena kan turunnya tidak pernah. Jadi tapi nggak apa-apa gitu ya, turun melambat asal turun gitu ya. Ini berarti memang mudah-mudahan aktivitas atau program-program yang ditujukan ke sana benar-benar mengena. Nah, kemudian berkaitan dengan bagaimana kemudian melihat adakah tempat-tempat yang mungkin tidak. Nah, data itu menjadi basic sebenarnya. Penting sekali data gitu. Data yang sangat real yang bisa menggambarkan kondisi wilayah itu sendiri. Contohnya ketika kita bicara kemiskinan, siapa yang miskin, di mana tempatnya, miskin karena apa? Ya kan? Ya, jadi ini penting. Nah, makanya kemudian data itu mungkin bisa kita input dari teman-teman di bawah ini. Makanya sasarannya ke birokrasi kelurahan ya? Ya, karena mereka lebih tahu lah masyarakatnya itu yang mana gitu. Walaupun sebenarnya kami juga sudah punya data yang secara nasional, sudah ada by name, by address dan lain-lain dengan kondisi seperti apa. Tapi kita harus meyakinkan sekali lagi bahwa sasaran kita itu tepat gitu dari sisi mungkin pendekatannya seperti apa. Apakah dia hanya kita kasih bantuan sosial atau perlu ada pemberdayaan atau beri kemudahan. Jadi ada 2 penanganan, satunya adalah bantuan sosial seperti pemadam kebakaran ya, tapi kalau yang pemberdayaan untuk jangka ke depan ya. Sebenarnya kalau bansos sendiri sebenarnya sudah yang ke ekstrim ya, kemiskinan ekstrim ya, yang sudah mungkin tidak bisa lagi. Dia harus di-up dengan itu. Nanti kalau udah naik dari situ baru pemberdayaan ya untuk bisa mandiri. Baik Bu Made, sepertinya cukup menjelaskan. Kita beralih ke Pak Eko. Apa yang disampaikan Bu Made tadi mungkin ada pandangan tersendiri dari DPRD terkait dengan hal ini, dengan angka-angka kemiskinan yang selama setiap tahun selalu menjadi isu tahunan yang harus kita hadapi di daerah istimewa Yogyakarta.
dan termasuk juga kenyataan bahwa daerah istimewa Yogyakarta literasinya, indeks literasi digital terbaik, IPM-nya juga cukup tinggi, dan segala macam yang mungkin akan menjadi sebuah angka yang anomali. Mungkin Pak Eko bisa memberikan pandangan. Profesor Madi, Bu Madi juga para pemirsa. Pertama kita pahami begini, jadi APBD ini adalah konstruksi dari manifestasi perintah ideologi dan perintah konstitusi. Ya. Jadi APBD ini penerjemahan dari perintah Pancasila dan perintah Undang-Undang Dasar. Maka semangat APBD ini yang pertama adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan menjaga ketertiban dunia. Jadi ini rohnya APBD kita. Bagaimana potret APBD di DI? Ya, saya beberapa periode ini ada di Badan Anggaran dan mencoba untuk memotret secara utuh. Yang pertama kita hadapi adalah budget constraint. Jadi ada keterbatasan duit di Pemda DIY. APBD 2025 ini hanya 5,6 triliun, yang kurang lebih 2 triliun ini untuk belanja pegawai. Ya. Jadi untuk PNS yang 10.000 sekian itu 1,6, kemudian outsourcing itu sekitar 160-an miliar, kemudian tenaga batu yang sekarang namanya P3KDI itu juga di atas 170 miliar. Nah, ini kemudian menjadi PR. Jadi ini mesin bergerak, tapi duitnya lebih banyak untuk hidupin mesinnya. Ya. Ini yang pertama. Boros istilahnya kalau mesin ya. Kemudian yang kedua, kita dihadapkan efisiensi. Sudah duitnya sedikit, ya, tiba-tiba ada efisiensi. Jadi APBD itu terbit pedoman pelaksanaan APBD itu kalau nggak salah tanggal 12 Desember. Itu Dirjen Keuangan Daerah menerbitkan surat tentang pedoman pelaksanaan APBD. Di awal Januari tiba-tiba ada impres. Ya. Dana S kepotong 200 miliar setelah sebelumnya turun 200 miliar. Jadi 1,6 sekarang jadi 1 triliun. Ya. Kemudian di posisi yang sama di angka infrastruktur ya, itu sudah berkurang lagi sekitar 65 miliar. Ya. Maka duit yang sudah sedikit semakin sedikit lagi. Ini PR bagi Pemda DIY. Maka ada baiknya memang Pemda DIY berpikirnya begini. APBD ini hanya stimulus untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi rakyat. Ya, bagaimana APBD DIY ini disinergikan dengan APBD kabupaten kota, ditambah dana desa plus investasi dari swasta yang dalam bentuk CSR dan kompensasi dan lain-lain untuk menggerakkan perekonomian rakyat. Maka Komisi A dalam hal ini PDI Perjuangan secara intensif ya 2 tahun yang lalu sudah mencoba menginisiasi dan alhamdulillah kemarin selesai melahirkan Perda nomor 3 tahun 2024 tentang pemajuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kalurahan dan kelurahan. Ini dilanjutkan dengan pembahasan Perda AIS, alhamdulillah sudah selesai Perda nomor 1 tahun 2024, di mana Perda ya, dalam hal ini Gubernur memberikan pelimpahan kewenangan, keistimewaan kepada kelurahan dan kalurahan. Sehingga ke depan semangat kita ini adalah duitnya provinsi khususnya dana AIS lebih banyak digelontorkan ke kelurahan dan desa, biar muter duitnya di desa dan kelurahan. Karena saya percaya kalau duitnya ini makin gede di kelurahan, makin gede di kelurahan dan desa, ya, kelurahan dan desa, maka pertumbuhan ekonomi akan bisa kita dorong. Kebijakan Pak Gubernur yang lain yang menurut saya juga bagus adalah tanah kas desa didorong untuk dimanfaatkan masyarakat di dalam perekonomian rakyat itu sendiri, untuk pertanian dan lain-lain. Tapi kan kita masih ngadepi masalah ada TKD, ada yang jualin tanah-tanah kas desa ini ya. Ini sudah banyak yang jadi tersangka, terpidana juga sudah ada. Ya. Bahkan salah satu kepala dinas di Pemda DIY kena juga. Ini tantangan-tantangan yang tidak mudah. Jadi Prof, dalam riset saya dulu tentang kelembagaan itu ada namanya faktor informal dan formal. Prof, saya kira gurunya di situ. Nah, ada namanya moral hazard. Jadi dalam penyusunan APBD dan penerapan kebijakan ini ada moral hazard. Faktanya apa? Ada kasus Mandala Krida yang ditangani KPK. Ada kasus TKD yang melibatkan kepala dinas ditangani oleh kejaksaan, sekarang juga oleh kepolisian. Ini PR-PR yang tidak mudah. Nah, maka apa yang harus kita lakukan dalam menopang pembangunan dalam menyusun APBD pro rakyat, menurut saya 3 saja indikatornya. Ya Pak, apa itu Pak? Yang pertama adalah big data mikro. Dalam banyak kesempatan saya sampaikan, Bapeda harus mulai menginisiasi, kita anggarkan untuk melakukan sensus ya, bekerja sama dengan Pemda Kabupaten Kota,
Mungkin yang di depan biar bupati wali kota kali ya. Kemudian provinsi bisa bantu anggarannya, bisa bantu fasilitasi yang lain. Salah satu yang jadi ide Big Data Micro ini pernah kami diskusikan dengan wali kota Jogja, Pak Hasto Wardoyo, menyampaikan bahwa oke, BPS punya data makro, ya persentase kemiskinan sekian, penganggurannya sekian. Tapi beliau punya pemikiran yang menurut saya smart gitu ya, ketika sama-sama punya ide namanya Big Data Micro. Jadi berapa sih anak dalam kandungan hari ini per jam? 9.56 tanggal 22 Maret itu ada berapa ibu mengandung, ada berapa anak yang dapat intervensi kesehatan, ya, berapa ibu yang sudah mendapatkan nutrisi, sudah mendapatkan makanan yang memadai, ya. Kemudian ketika dalam kandungan bagaimana kontrol kesehatannya. Makanya salah satu idenya yang wali kota Jogja itu adalah satu tenaga kesehatan, satu kampung. Itu untuk apa? Untuk mengelola Big Data Micro tadi, dilakukan assessment, direkam kebutuhannya apa, dan seterusnya. Menurut saya ini ide yang sangat baik ya. Nah, hari ini kemudian Pemda DIY karena kabupatennya cuma 5, jadi saya kira Bu Made punya kesempatan lebih baik daripada kepala Bapeda Jateng atau Jatim atau Jabar yang mengkonsolidasikan lebih dari 30 kepala daerah. Ya. Kalau di DIY ini kan ada dua yang menarik. Yang pertama secara kultural, Pak Gubernur ini raja, sehingga bupati itu kalau dipanggil gubernur itu senang. Ya. Artinya ada apa ya, satu kebanggaan sosial ya, ketika bertemu dengan Pak Gubernur yang sekaligus juga raja. Kayak kota kemarin, alhamdulillah kita silaturahmi dengan Pemda DIY, Pak Sekda kita ketemu, dapat hadiah. Apa hadiahnya? Piungan dibuka sehingga sampah di kota bisa digeser ke piungan misalnya. Nah, ini saya kira penting. Kemudian yang kedua yang juga penting adalah bagaimana kemudian ada konsentrasi. Kita punya perda, tapi ini perda ini mohon maaf jarang dikerjakan oleh Pemda. Namanya Perda Pengelolaan dan Pembangunan Wilayah Perbatasan. Jadi kita bicara soal miskin kaya itu bukan utara selatan ternyata. Okay. Kita nemu kemiskinan gede di Gendang Sari, ya di daerah utara Bali. Ya, jadi ini yang saya kira penting dan justru angka pengangguran itu tertinggi justru di kota Jogja. Ya. Jadi anomali juga. Jadi bukan yang selatan, problem ekonomi justru ada di kota Jogja. Ya, problem stunting juga masalah di kota Jogja juga. Ini jadi PR kami dengan Pak Hasto di kota Jogja. Jadi ini menurut saya yang penting bagaimana kemudian mengarahkan perintah konstitusi itu aja. Jadi misalnya perintahnya kan jelas. Ya, Bu Mega sering mengingatkan kepada kita yang kebetulan saya ketua partai, diingetin bagaimana negara ya, melindungi sekaligus memberdayakan, memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Tadi malam saya didatangi warga dari Cokro Diningratan, ya kena kegaruk Pol PP karena mengemis. Begitu saya tugasi teman untuk ngecek, malamnya saya komunikasi dengan pihak keluarganya. Ternyata problemnya kemiskinan dan tidak punya apa-apa. Dia juga nggak punya cita-cita untuk mengemis. Nah, hari ini saya minta ke Dinas Sosial untuk kemudian memberikan kesempatan untuk dikembalikan pada keluarganya. Jadi kalau kondisi miskin begini negara harus tanggung jawab, apakah dikasih PKH, apakah dikasih BPJS atau apa. Yeah. Mohon maaf loh ya, saya tadi agak sedih ketika saya tunjukin apa-apa ini. Jadi ketika pengemis yang warga kota Jogja ini, mohon maaf, diperlakukannya dengan unik juga ini. Bentar ya, saya lihatkan. Yang saya tunjukkan. Ini menurut saya bukan cara yang baik. Ya. Karena pengemis ini kan bukan kriminal. Jengkok. Jadi kalau dibandingkan ini menurut saya sangat tidak manusiawi. Seperti narapidana itu. Ya. Surat pernyataan itu ya Pak? Bukan. Jadi dikasih papan, ya bisa tunjukin. Tapi jangan tahu namanya ya. Itu orangnya kan nggak baik. Tunjukin. Nanti biar ini ada orang dikasih papan. Iya tuh boleh. Tuh. Kayak terpidana. Kayak tersangka. Ini kan nggak boleh. Ya cukup didata aja kan cukup toh ya. Ya. Didata, kemudian kalau disebut rehabilitasi ya kalau dia mau bekerja ya sambungkan dengan BLK-nya Pemda. Pemda kan punya tuh
BLKTP, Iya. di sana latihan mesin ada, latihan menjahit ada, dan lainnya gitu ya. Tapi tidak kemudian bawa papan. Jadi saya kira evaluasi untuk Dinsos ya. Kira-kira. Saya kan kembali soal tadi soal APBD Pro Rakyat. Nah, satu big data mikro. Yang kedua soal sinergi kolaborasi dengan kabupaten kota. Karena Pemda DIY ini tidak bisa jalan sendiri. Beda dengan DKI yang secara administratif memang dari gubernur sampai lurah bisa memanduk. Ya. Ya. Di sini tidak. Mari kita kasih kepercayaan bupati wali kota untuk mendorong. Sehingga kami di satu sisi melihat positif, Mas Nuwun, Bu Madi sudah kerjasama sama Pak Aris Paniratio dan membantu gubernur tentu saja dengan BKK yang semakin besar kabupaten kota. Ini baik. Ya. Ya. Problemnya belum memenuhi asas keadilan. Di sektor apa aja, Pak? Contoh di kota Yogyakarta, ya, untuk dana IS baru tahun ini setiap kelurahan dapat 100 juta sesuai Perda nomor 3 tahun 2024. Sementara untuk kabupaten sudah ada desa yang dapat 7 miliar, ada yang dapat 6 miliar. Ini gap-gap ini masih terjadi. Sehingga ke depan Perda nomor 3 tahun 2024 dan juga Perda 1 2024 intinya menjadikan desa dan kelurahan itu 3 pusat. Pusat pelayanan publik, pusat pertumbuhan ekonomi, pusat pengembangan kebudayaan. Sudah duitnya provinsi dan kabupaten melengkapi dana desa yang dari pusat digelontor ke desa. Diikuti dengan perbaikan SDM di tingkat desa dan kelurahan. Ya. Sehingga harapan kita duit yang kecil tadi, ya, ini justru distribusinya ke kelurahan dan kelurahan agar perputaran ekonominya dari sana. Terus bagaimana dengan pembangunan yang yang duitnya kurang tadi akibat efisiensi? Maka saya melihat forum CSR sebetulnya bisa menjadi alternatif dan Kepala Bapeda sebagai sekretaris ya, kepala sekretariat forum CSR ini penting untuk kemudian mengambil peran. Nah ini problemnya kan ketua forum CSR ini sama dengan ketua kadinnya, jadi agak susah juga ini menggerakkan gitu ya, karena ada kendala kultural yang tidak mudah. Saya sering mengungkap ini. Jadi harapan kita ke depan swasta menopang, sehingga kalau kayak bikin taman di pedestrian tidak perlu pakai dana IS. Saya malu sebetulnya dengan masyarakat itu ketika dana IS dipakai untuk bikin toilet di depan BI senilai 5,7 miliar. Sedih itu ya. Kemudian bikin taman masih pakai APBD, masih pakai dana IS. Kan bisa toh sebetulnya Bank Indonesia misalnya minta CSR-nya tolong dong bikinin toilet, masa nggak bisa? Ya. Misalnya bikin taman sepanjang Malioboro yang dari ujung ada hotel, kemudian ada berbagai tempat ya. Mereka nulis saja nggak apa-apa. Ya, taman Bank Mandiri misalnya, atau taman Bank Jogja misalnya, boleh. Dan di kita juga sudah kita coba di Komisi A karena kekurangan ambulan di Sareski Istimewa waktu itu, kita dibantu oleh BPDDI. Ambulannya juga wirawiri tulisannya ya BPDDI, dan itu tidak apa-apa. Ini saya kira kadang-kadang kita ini mohon maaf, BPDDI ini masih belum mampu untuk memaksimalkan potensi swasta yang ada. Oke. Ya, usul saya simpel saja. Di utara itu ada tambang yang keluarnya ratusan miliar setiap tahun. Ya. Tapi jalan aja masih kayak negara. Ya. Nah harapan saya Kepala Bapeda kemudian menginisiasi semacam dana kompensasi Bu ya, mungkin melalui pergub atau perda dibikin tidak apa-apa ya. Lebih dari CSR agar perusahaan-perusahaan yang tanda kutip berkantor di Jogja atau beroperasi di Jogja itu punya tanggung jawab. Yeah. Dan itu sangat memungkinkan ya. Kayak misalnya WiFi, nggak perlu pakai dana IS lagi, cukup dari CSR tadi cukup. Operator ya. Perlengkapan penanggulangan bencana. Sekarang kan masih ada di menu ya Bu ya, yang peralatan penanggulangan bencana yang senilai 40 juta itu. Ada senso, ada macam-macam. Itu menurut saya nggak perlu pakai APBD. Ke depan sudah serahin aja ke hotel, ke restoran, atau ke tempat wisata gitu ya, agar di sekitarnya dibiayai. Karena tanpa itu sangat berat Bu. Kita pernah di RPJMD 2017 menargetkan kemiskinan turun di angka 7% di 2022. Toh juga tidak tercapai. Sehingga tidak ada pilihan kecuali Pemda kerja keras menggandeng swasta dan masyarakat termasuk BUMN gitu ya,
untuk kemudian rame-rame kita keroyok ini pembangunan di Jogja ini. Menurut saya itu jalan keluar yang paling mungkin kita kerjakan, karena memang kita dihadapkan dengan namanya budget constraint, ada keterbatasan duit yang semakin terbatas, Prof. Ini disedot ke Jakarta semua. Belum tahu sampai kapan. Padahal semangat di daerah Yogyakarta desentralisasi penggunaan Danais tadi ya. Iya, jadi dengan Perda nomor 3 tahun 2024 sama Perda S1 2025 itu fix 4 urusan keistimewaan, kebudayaan, kelembagaan, tata ruang, dan pertanahan itu didistribusikan, dilimpahkan kepada lurah di kabupaten dan lurah di lurah. Artinya apa? Sudah ada kehendak gubernur. Bahkan Pak Sultan beberapa kali menyampaikan, berikan investasi 1 miliar kepada desa untuk beresin kemiskinan dan pengangguran. Arahnya Sultan kan luar biasa. Nah, DPRD support dengan perda itu. Tinggal kemudian bagaimana OPD-OPD yang ada di DIY rela. Sehingga saya sebetulnya tidak cocok dengan banyaknya dinas yang ngurus desa. Oke. Jadi hari ini Biar mengurus sendiri sudah ya. sekarang sudah ada dinas, sekarang sudah ada namanya Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kelurahan dan Dispenduk Capil. Iya. Ini baru lahir 3 Januari kemarin ya. Inilah yang kemudian kita berikan kepercayaan untuk membantu gubernur dalam mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat di tingkat desa dan kelurahan tadi. Dengan cara ini, bupatinya juga kita bisa minta gotong royong, Bu. Jadi bupati diuyak-uyak juga untuk ngasih duit ke kelurahan dan kelurahan agar perputaran uangnya di kelurahan-kelurahan itu besar. Sehingga lebih kemudian Pemda itu sebagai fasilitator, pendamping, monet saja. Duitnya banyakin dorong ke bawah. Sehingga misalnya kegiatan yang nilainya mungkin tidak sampai 100 juta sudah serahin aja ke desa. Iya. Dengan kepercayaan. Jadi ya kalau ada yang keliru ya diproses hukum, tapi kita harus memberikan kepercayaan kepada lurah dan kepala desa untuk kemudian mengelola wilayahnya sendiri, mengembangkan wilayah sendiri. Nah, Pemda kemudian mendorong. Nah, kelebihan yang terakhir di DIY ini adalah gubernurnya penetap. Iya. Tidak perlu harus huru-hura 5 tahun sekali. Ya. Tidak setiap 5 tahun kepala dinas pusing harus nyari spanduk, harus nyarikan biaya kampanye ya. Kadang kebijakannya nggak berkesinambungan ya, karena harus berganti. Iya. Ya. Tapi kalau di DIY ini kan alhamdulillah stabil, sehingga kayak Bu Made ini kan nggak mikir spanduknya bagaimana. Ketika jabat itu tenang, dia tenang. Setiap 5 tahun tidak ada goncangan-goncangan politik, turbulensi politik kan tidak ada. Jadi, dan ini menjamin RPJMD-nya mulus, RPJP-nya juga mulus. Ya. Nah, keuntungan politik inilah yang harus dimanfaatkan oleh Pemda dengan inovasi-inovasi yang kuat untuk menumbuhkan APBD pro rakyat tadi untuk beresin kemiskinan dan pengangguran. Ya, Pak Eko. Sobat Parlemen, itu tadi ada 3 hal dari Pak Eko, bahwa apa yang harus dilakukan adalah untuk ini pesan untuk eksekutif, penyediaan big data mikro. Yang kedua adalah sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten yang lebih baik lagi, dan kemudian yang ketiga adalah kolaborasi dengan sektor private untuk turut membangun daerah di daerah masing-masing. Saya kira elaborasi untuk ini nanti akan bisa ditanggapi oleh Pak Profesor Edi Suwandi Hamid. Tapi sebelum itu, Sobat Parlemen, ada satu yang mau lewat berikut ini. Hey, hey, hey Indonesia, siapkan diri kita. Saatnya menerapkan budaya sadar bencana. Mulai dari diri, keluarga dan komunitas, agar lebih siap menghadapi bencana dan tak ada lagi korban jiwa. Kenali bahayanya, kurangi risikonya, selalu siaga hadapi bencana. Kenali bahayanya, kurangi risikonya, dengan mitigasi, tanggap evakuasi. Kita sadar bencana, kita siap bersama. Kita takut
Semangat berjuang demi panggilan kemanusiaan, gerak terpadu pemerintahnya, masyarakat dan dunia usaha demi negara. Wujudkan cita menuju ketangguhan bangsa menghadapi bencana. Semangat berjuang demi panggilan kemanusiaan, gerak terpadu pemerintahnya, masyarakat dan dunia usaha demi negara. Wujudkan cita menuju ketangguhan bangsa menghadapi bencana. Menuju ketangguhan bangsa menghadapi bencana. Indonesia tercipta dengan dua musim berbeda. Saat pancaroba angin bertiup dengan kencangnya, jika panas tiba hujan turun begitu derasnya. Cepat dan bergegas cari tempat untuk berlindung. Jaga diri dan waspada terhadap bencana. Anggap lantas dan tangguh bersama menyambut hari yang baru. Tahukah kamu berapa sampah yang kita hasilkan dalam satu hari di kantor? Tanpa kita sadari, kebiasaan kecil bisa menumpuk jadi masalah besar. Saatnya berubah mulai dari hal kecil yuk. Mulai sekarang, yuk sedang sampah. Tag teman kantor kamu yang harus mulai ikutan gerakan ini. Ayo jadi bagian dari perubahan. Sadar sampah, kantor bersih, kerja lebih nyaman.
Hai, halo teman-teman. Kali ini saya akan mengajak teman-teman menanggulangi bencana kebakaran. Yuk! Pernah melihat kebakaran secara langsung? Atau pernah melihat di televisi? Pasti pernah ya? Nah, agar terhindar dari bahaya bencana kebakaran, Anda perlu mengetahui beberapa hal yang perlu diperhatikan setiap saat, baik di tempat tinggal maupun tempat Anda bekerja. Apa sih yang dimaksud dengan kebakaran? Kebakaran adalah situasi di mana bangunan pada suatu tempat seperti rumah atau pemukiman, pabrik, pasar, gedung, dan lain sebagainya dilanda api yang menimbulkan korban dan atau kerugian. Pasar Klewer, yang merupakan pasar tekstil terbesar di Jawa Tengah, tidak bisa terhindar dari keganasan si jago merah. Kebakaran yang terjadi pada tahun 2014 ini melahap ribuan kios milik pedagang batik, busana, dan lain sebagainya. Kerugian akibat kebakaran tersebut ditaksir mencapai triliunan rupiah. Penyebab kebakaran ini, menurut Kapolda Jawa Tengah, diakibatkan oleh adanya korsleting listrik. Apa yang harus dibiasakan agar terhindar dari bahaya bencana kebakaran? Aktivitas sehari-hari yang perlu dilakukan antara lain, memperhatikan instalasi listrik. Periksa secara berkala instalasi listrik di rumah atau tempat tinggal Anda. Apabila terdapat kabel yang telah rapuh, sambungan atau stop kontak yang aus atau tidak rapat, maka segera ganti dengan yang baru. Memeriksa kondisi dapur. Periksa kondisi tungku masak, baik kompor minyak maupun kompor gas, selang, dan tabung. Segera ganti apabila terdapat komponen yang rapuh atau bocor. Menempatkan bahan-bahan yang mudah terbakar pada ruangan khusus. Jangan tempatkan bahan yang mudah terbakar dengan bahan yang dapat menimbulkan reaksi kebakaran. Anda perlu mengenal kelas-kelas dan alat atau media yang digunakan untuk memadamkan api dalam kebakaran, yaitu kelas A. Kebakaran yang digolongkan dalam kelas ini disebabkan oleh benda-benda padat seperti kertas, plastik, karet, dan busa. Media pemadaman yang bisa digunakan antara lain air, pasir, karung goni yang dibasahi, dan alat pemadam kebakar atau APAR atau racun api tepung kimia kering. Kelas B. Penyebab kebakaran ini adalah cairan yang mudah terbakar seperti bensin, solar, minyak tanah, spiritus, dan alkohol. Media pemadaman yang bisa digunakan antara lain adalah pasir dan alat pemadam kebakaran atau APAR atau racun api tepung kimia kering. Dilarang memakai air untuk jenis ini, karena malah bisa mempercepat rembatan lidah api. Kelas C. Penyebab utamanya adalah listrik. Media pemadaman yang bisa digunakan adalah alat pemadam kebakaran atau APAR, juga racun api tepung kimia kering. Matikan dulu sumber listrik agar aman dalam memadamkan kebakaran. Jika kebakaran semakin membesar dan tidak memungkinkan untuk dipadamkan secara mandiri, maka segera hubungi pemadam kebakaran terdekat agar resiko kebakaran tidak menyebar dan menambah jumlah kerugian. Jangan lalai ya, harus tetap waspada, sigap, dan tanggap setiap saat, agar si jago merah tidak mengamuk dan menghabisi tempat tinggal, bangunan tempat bekerja, dan lain-lain. Sampai berjumpa di program lainnya. Pantang pulang sebelum api padam. Ya, Sobat Parlemen, masih di DPRD Talks, acara yang diselenggarakan kerjasama DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta dan Harian Jogja. Kita geser ke narasumber ketiga dari akademisi Prof. Edi Suwandi Hamid, ngomongin lagi masalah APBD Pro Rakyat. Kita ngomongin isu kemiskinan nih Pak. Artinya beberapa kali Prof mengatakan bahwa seperti yang disampaikan Bu Made tadi, bahwa sebenarnya angka yang muncul di BPS itu tidak menggambarkan kondisi real di lapangan, seperti tadi disampaikan Bu Made. Nah, ini bagaimana penjelasan dari teori ekonomi dan segala macam? Silakan. Ya, terima kasih. Ya, saya akademisi tadi, tapi Bu Made dan Pak Eko itu bicaranya pakai teori-teori semua tadi. Ya. Jadi birokrat yang akademisi juga mereka itu ya. Nah, yang kaitan dengan angka-angka, ya, saya kira saya sepakat itu. DIY itu kemiskinannya misalnya sekarang itu 10,4% untuk bulan September, data terakhir itu betul yang dikatakan oleh Pak Made, pada Bu Made tadi itu ya. Itu kan berdasarkan pengeluaran. Ya, pengeluaran ya. Padahal kan pengeluaran itu kan kalau kita lihat kemiskinan itu kan tidak bisa dibiah uyah DIY ini. Yang banyak di mana? Itu kan misalnya di Gunung Kidul, Kulon Progo, dan Bantul. Sleman dan kota kan tidak, di bawah rata nasional itu kan. Nah, di sini itu transaksi pengeluaran itu banyak yang tidak melalui mekanisme pasar.
Jadi tadi yang dikatakan oleh Bu Made, misalnya dia punya semua sumber daya kebun dan sebagainya misalnya itu, yang mungkin tidak terhitung, tidak semuanya terhitung itu, sehingga walaupun dia pengeluarannya sedikit, tapi sebetulnya konsumsi dia juga asupan kalorinya nggak kurang pastinya ya. Makanya itu kan tidak terlihat riak-riak kemiskinan itu ya, malah indeks kebahagiaannya tinggi, Human Development Index-nya juga tinggi, nomor 2 di Indonesia ini gitu. Itu kalau kita lihat dari sisi angka. Jadi dan juga kan kalau kita lihat dari sisi angka juga kan metode pengukuran kemiskinan itu kan tidak hanya dari pengeluaran, yang juga pernah dilakukan oleh saya kira Bapeda pada waktu itu ya, misalnya dengan multidimensional poverty index misalnya itu bisa melihat cakupan yang lebih luas. Ternyata Jogja bagus, DIY aman gitu. Tapi kan kita nggak bisa hanya mengandalkan itu, karena hanya mengandalkan itu nanti Pak Eko kan mengkritisi terus itu. Wah, ini kita dibandingkan dengan daerah lain kita akan miskin. Tapi karena angka-angka tadi, angka yang hanya menggunakan kemiskinan itu dari 2.100 kalori per kapita per hari gitu. Itu satu. Yang kedua itu orang Jogja ini kenapa sih kok senang gitu kan? Saya juga kan sering mengatakan kalau banyak orang miskin, banyak yang senjang, maka yang namanya keresahan sosial itu tinggi. Kebahagiaan pasti rendah gitu kan. Tapi ternyata tidak. Nah, ini terkait dengan kultural. Di samping kita bicara statistik tadi yang disampaikan oleh Bu Made dan juga oleh Pak Eko tadi, kultural juga begitu. Kan kultur Jogja ini gotong royong, nerimo ing pandum ya itu kan, sehingga ikhlas gitu ya. Yang membuat orang itu nggak terlalu banyak menuntut. Dan itu mempengaruhi jiwa fisik ya, otaknya gitu ya. Sehingga sehat. Sehat. Karena itu usia harapan hidupnya juga tinggi. Karena itu sebagai para projo Pak Eko, saya juga tidak terlalu meresahkan itu dengan angka-angka yang kelihatannya buruk sekali DIY ini. Dan saya sampaikan dengan gubernur tentang pandangan saya seperti itu. Tetapi upaya untuk terus menurunkan kemiskinan itu termasuk melalui APBD tetap harus dilakukan dengan employment, poor policy dan sebagainya itu. Oke, Prof. Tadi yang disinggung oleh Pak Eko, bagaimana kolaborasi antara provinsi dan kabupaten yang selama ini dianggap masih belum terjalin dengan baik sinergisitasnya, dan kemudian juga kolaborasi yang perlu ditingkatkan lagi dengan sektor private dengan memanfaatkan kewajiban tanggung jawab sosial mereka untuk ikut membangun daerah itu, bagaimana menurut Prof? Iya, itu betul. Kolaborasi itu harus ditingkatkan betul. Itu bukan hanya dengan kabupaten kota ya, tetapi juga dengan semua stakeholders yang ada gitu ya. Karena potensi di luar Pemkab itu banyak sekali yang bisa dilakukan. Seperti tadi yang dikatakan tentang CSR misalnya. Saya sendiri melakukan itu. Sebagai rektor Widya Mataram misalnya itu. Teman-teman tahu, 40-an tahun kita nggak punya kampus, nebeng di Mangkubumen itu. Saya masuk, saya langsung berpikir, duit nggak ada kampus, mahasiswanya menengah bawah gitu kan. Itu yang dikatakan oleh Pak Eko tadi, saya sudah melaksanakannya. Ya mencari jaringan. Dari antara lain stakeholder yang ada di DIY, walaupun keputusannya ada di pusat. Ada 30-an lebih BUMN yang membantu kami membangun kampus itu. Alhamdulillah, tahun ini kita kembalikan ke Mangkubumen kepada keraton itu. Kita pindah ke sana. Nah, itu dengan stakeholder. Tapi ada stakeholder yang besar juga yang belum optimal dimanfaatkan di DIY ini dalam konteks untuk membantu mengatasi kemiskinan. Saya sudah undang sebagai para projo itu stakeholder itu siapa? Kampus. Bu Made selaku di Bapeda itu kan, itu bagaimana misalnya itu memetakan secara detail ya data-data kantong-kantong kemiskinan yang ada di DIY ini. Nah, kita kerjasama dengan kampus. Kampus itu punya yang namanya Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Mereka juga punya dana di situ. Yang kedua, setiap tahun, hitungan saya mudah-mudahan saya nggak salah gitu ya, kira-kira ada 40.000 mahasiswa yang kuliah kerja nyata di DIY, dari perguruan tinggi DIY yang jumlahnya 100-an, sekitar 100 perguruan tinggi, negeri dan swasta.
Bayangkan kalau sudah punya ada kantong-kantong kemiskinan, desa-desanya, orangnya di mana gitu, ya terjunkan secara berkesinambungan KKN di sana misalnya. Ya, jangan hanya come and go, tetapi tinggal situ, besok masuk lagi yang lain itu, nggak putus. Masa nggak bisa sih memerangi kemiskinan gitu kan? Karena kita bisa menemukan hulunya itu apa itu kan? Karena kan kemiskinan itu kan tidak melulu struktural, bisa juga kultural gitu kan? Mau sehebat apapun Pak Eko menstimulan dengan APBN, dengan duitnya, ataupun juga Bu Made dengan berbagai programnya, kalau masyarakat yang miskin itu sendiri nggak peduli, karena kulturnya, itu yang namanya cultural poverty, percuma kita kan. Kamu kok sibuk-sibuk ngurusin saya miskin, saya jangan nggak ada apa-apa kok katanya gitu kan. Nah itu kan bisa kita ketahui kalau kita misalnya betul-betul melakukan pendampingan, afirmasi kepada masyarakat miskin itu. Nggak banyak kok, cuma 400 ribuan kan, jadi 10,4% itu data yang September yang Bapak sebutkan tadi, itu data Maret itu survei terakhir sudah menurun itu. Jadi begitu, banyak yang bisa kita lakukan. Nah tapi tadi kata kunci yang disampaikan oleh Pak Eko, kolaborasi gitu ya. Nah itu kita butuh itu mengkomunikasikan semua stakeholders itu dengan Pemda DIY ini. Oke, Prof, kalau melihat profil APBD selama ini kan Pak Eko juga sebagai fungsi budgeting di parlemen juga mungkin akademisi mengamati profil APBD tahun ke tahun. Tadi dikatakan bahwa hampir 30% ya untuk belanja pegawai gitu. Padahal idealnya kan akhirnya dana yang seharusnya bisa untuk melayani dan mensejahterakan masyarakat akhirnya tidak bisa bergerak dengan lebih agile. Gara-gara tadi profil anggaran yang kemudian berat untuk belanja langsung ke pegawai. Nah itu bagaimana, Prof? Iya, itu given ya menurut saya itu. Given itu kan memang posisi DIY itu seperti itu. Kita ini kan provinsi yang relatif kecil, yang industrinya enggak banyak, itu industri besar relatif nggak ada di DIY ini ya. Hasilnya sangat terbatas sekali. Karena itu yang dibutuhkan adalah bagaimana kita itu tadi memanfaatkan potensi-potensi di luar APBD. APBD tadi kan sebagai pelicin, pelumas, stimulan gitu kan. Tapi yang di luar itu kita manfaatkan. Nah itu kan, mohon maaf ini karena saya dari kalangan kampus, beberapa kampus sudah melakukan itu. Gajah Mada itu mungkin anggarannya saya nggak tahu, jangan-jangan sudah lebih besar daripada APBD DIY anggaran UGM. Tapi toh dia memanfaatkan betul berbagai jaringan-jaringan yang ada di luar. Sebetulnya UGM itu juga meniru perguruan tinggi di luar negeri yang mereka bagaimana menghadirkan pendidikan bermutu tapi murah. Katanya kan kalau murah kan nggak bisa bagus, tapi bisa di pendidikan. Kenapa? Karena mencari supporting fund dari pihak-pihak luar, tidak hanya mengandalkan mahasiswa. Jangan dikira itu bisa di Stanford di Amerika sana, MIT di sana, itu mahasiswa itu membayar penuh. Enggak, murah sekali dia membayar. Dia bisa membayar murah, mendapatkan pendidikan baik karena kampusnya itu bekerja sama dengan industri gitu ya. Nah kita juga potensi itu ada gitu ya, di ini. Soalnya saya sudah membuktikan itu. Nah misalnya juga begini Bu Made, dalam membangun kampus di Widya Mataram ini yang saya lakukan betul. Semula kan saya nggak terlalu terlibat dengan pembangunan itu. Udahlah urusan saya kan akademik, kampus itu serahkan siapa yang membangun gitu, yayasan yang namanya. Tapi ketika saya melihat, misalnya, ini tenaga kerja, saya bertemu dengan tenaga kerja, malam-malam tidur di sana, lu kok tidur di sini? Ternyata, mohon maaf, saya nggak usah sebut daerahnya, dari luar DIY. Emangnya nggak ada. Mau di DIY masih banyak yang nganggur kok. Ini, kenapa kita pakai? Begitu juga kontraktornya. Gitu ya. Mohon maaf, karena kami diberi, itu kan kontraktornya pun juga dari luar. Kan tempoh hari kan Pak Eko, demo itu kan kontraktor di DIY ini. Karena begitu banyak pemerintah pusat punya proyek, punya pekerjaan yang melakukan dari luar. Masa dari Makassar sana? Bener ini, dari Sulawesi sana. Emangnya di Jogja nggak ada yang berkualitas gitu kan? Nah, itu mungkin butuh regulasi, Pak. Eko itu bagaimana itu ada rambu-rambu yang memberikan kuota ini harus sekian persen untuk anggaran pusat misalnya itu menggunakan sumber daya lokal, ketika sumber daya itu ada, gitu kan, misalnya begitu.
Oke. Nah, jadi secara profil anggaran sebenarnya nggak ada masalah, sudah pro rakyat ya untuk di DIY ini. Ya, saya juga berada di situ juga lah, walaupun saya non struktural gitu ya di Pemprov itu ya. Kita selalu mengikuti perkembangan itu. Bahkan misalnya dalam rapat anggaran di Pani Radio kemarin, saya terlibat juga, saya memberikan masukan juga itu bagaimana supaya anggaran itu betul-betul pro growth juga. Jangan lupa, jangan hanya pro employment dan pro poor saja, tapi pertumbuhan ini juga penting. Ya. Tapi pertumbuhan yang berkualitas. Ya. Pertumbuhan yang berkualitas itu yang bagaimana? Itu pertumbuhan yang didukung oleh semua elemen sebagian besar elemen masyarakat. Ya. Kalau dalam konteks ekonomi itu adalah oleh ekonomi rakyat. Jadi bagaimana kegiatan ekonomi, kegiatan produksi, kegiatan distribusi, konsumsinya juga itu melibatkan sebagian besar rakyat banyak ini. Yeah. Nah, itu kan yang namanya perekonomian inklusif kan itu seperti itu juga. Bagaimana pertumbuhan yang tinggi, yang berkualitas, saya tidak hanya tinggi tapi berkualitas itu melibatkan para pelaku-pelaku ekonomi termasuk yang mikro dan kecil utamanya itu, yang memang perlu diberi stimulan. Nggak harus sama dengan yang besar perlakuannya. Justru yang kecil ini, kalau kita bicara adil kan, yang kecil ini perlu diberi perhatian lebih dengan yang besar-besar yang sudah bisa jalan sendiri. Nah, hanya saja saya kira saya sepakat betul dengan Pak Eko tadi ya, dalam konteks penganggaran juga itu misalnya tadi, tidak perlu terlalu banyak yang ngurusin desa itu. Ya. Sama juga, tidak usah terlalu atau semuanya itu ngurusin kemiskinan gitu. Nah, berikan porsi kepada yang betul-betul relevan. Dan di antara yang relevan itu juga harus berkoordinasi betul. Jangan tumpang tindih. Karena ketika semuanya ingin membantu, ya jadi sinterklas kan. Dan itu tadi bisa melestarikan kemiskinan kultural. Karena mereka ya sudah nggak kerja aja saya hidup kok. Nah, itu kalau kita nggak koordinasi. Dan itu terjadi. Saya dulu kan banyak riset di seluruh Indonesia tentang kemiskinan bersama Prof. Mubiarto. Itu kita punya pilot project di banyak desa di Indonesia ini. Gitu ya. Jadi jangan sampai bantuan sosial kemudian menciptakan ketergantungan ya, dan kemudian kemiskinan kultural tadi. Kemiskinan kultural. Ya. Menarik ini Prof. Kita geser ke Bu Made karena sepertinya ada yang mau ditanggapi dari beberapa yang disampaikan Pak Eko. Tadi silakan. Terima kasih Mas Wapon ya, menarik ya. Jadi tadi pas Pak Eko menyampaikan itu, saya sepakat dengan apa yang beliau sampaikan begitu. Jadi bagaimana pemberdayaan masyarakat ya, maksudnya kita memberikan kepercayaan, khususnya mungkin ketika bicara reformasi kelurahan dengan dua skim gitu ya, reformasi birokrasi kelurahan dan reformasi pemberdayaan masyarakat kelurahan ini benar-benar ada. Makanya saya bilang ketika dana-dana ini kan Pak Gub tetap komit BKK kelurahan itu tetap ada. Ketika bicara efisiensi yang tadi sudah disampaikan, dana keistimewaan kita itu kemudian 400 ya, dari 200 menjadi turun lagi 200. Berarti yang ketika 1T ini harus benar-benar kita bisa ukur dampaknya. Jadi ini juga mungkin menjadi catatan penting. Kalau ini menjadi komitmen kita bersama, ayo, kalau saya bilang begitu gitu. Ini kita bicara real dalam artian tadi kalau memang data sudah disinggung. Oke, kita punya data. Kita punya kondisi masyarakat seperti ini. Apa yang harus kita lakukan? Seperti itu. Kemudian kalau memang intervensi dari teman-teman di OPD yang masuk mungkin ke desa, kita perlu juga harus tahu, meyakinkan apakah desa sudah siap dengan apa yang kemudian kita targetkan tadi. Tadi kami sampaikan ada 4 penilaian kinerja yang kita sampaikan. Mereka juga harus bertanggung jawab dong dengan dana-dana yang masuk ke wilayah mereka. Sehingga ketika bicara penurunan, ada target penurunan kemiskinan, kita juga harus punya ukuran mereka pakai apa, cara metodenya bagaimana, kan seperti itu. Memang itu tidak mudah, tapi ini merupakan bagian dari proses untuk menuju ke sana seperti itu. Dan harapan besar saya ya support dari DPRD ini menjadi penting. Berarti apa? Kita perlu ada program-program yang strategik, bukan program-program yang kemudian nggak bisa juga diukur. Berapa kemudian dampak yang tercapai untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu ya. Kita bicara ekonomi inklusif itu kan bagaimana kesenjangan ini menjadi lebih sedikit gitu ya untuk bicara ini. Jadi
Kalau saya mari silahkan kita berdiskusi, kita mencari metode yang tepat untuk itu, program apa yang sebenarnya kemudian pas untuk, karena memang dengan tadi kan constraint budgeting kita ya. Jadi keterbatasan anggaran, kalau kita bicara dari 100% anggaran APBD, 30% itu kan sudah ketentuan undang-undang hanya untuk belanja pegawai, 30. Lebih dari itu kena penalti kita juga. Karena kan DAU itu kan. Imperatif itu ya. Itu kan itu kan DAU imperatif, betul. Kemudian 40% infrastruktur. Jadi ini kan apa namanya mandatory spending yang sudah harus diatur. Kemudian 20% itu Pendidikan. untuk pendidikan. Tinggal 10 yang bebas. Dulu ada kesehatan. Sebenarnya kalau sudah masuk kesehatan, kita nggak bisa apa-apa. Tinggal yang itu tadi yang masuk. Terus kita mau ngapain kan nggak? Berarti kita kan yang bebas tinggal 10. Yang 10 ini yang sebenarnya perlu kita hitung secara benar-benar, karena tadi kami di Bapperida ini kan juga harus mengawal dokumen perencanaannya Bapak Gubernur. Di situ ada indikator-indikator yang secara langsung tidak bisa juga kemudian ini hanya hasil dari kerja dari bawah kelurahan. OPD ini kan juga bagian dari instrumen untuk kemudian mencapai kinerja-kinerja Bapak Gubernur yang dituangkan di dalam dokumen RPJMD itu secara 5 tahun, dan ada ukurannya. Ukuran baik itu dia nanti secara indikator nasional ataupun indikator secara wilayah kedaerahan. Nah ini saya kira penting untuk kita, mungkin ini saya sangat senang gitu ya hari ini kita bisa bertemu dengan Pak Eko gitu ya dari Dewan yang memang punya hak baca juga DPRD ini berkaitan dengan APBD, kemudian dari Prof. Apa namanya, jadi lupa saya. Prof. Edi Hamid. Jadi ya ini tadi sudah memberikan apa namanya berbagai masukan, dan betul culture itu juga menjadi bagian penting gitu ya. Ketika kita bicara kemiskinan, ada yang sebenarnya mereka juga tidak miskin lagi, tapi mereka sangat tergantung dengan bantuan-bantuan itu. Dia punya motor, punya rumah bagus gitu ya. Nah ini yang mungkin kita juga perlu tahu, dan keterlibatan, betul sekali Prof, keterlibatan mahasiswa itu dulu sudah kita inisiasi, cuman kenapa kok tidak berjalan bagus, ini lagi kita evaluasi KKN tematik itu dengan kampus gitu, supaya membantu, kan kalau survei itu kan tidak murah ya, apalagi iya. Nah kalau ini menjadi bagian kemudian kita bisa berkolaborasi, tadi saya sangat sepakat dengan akademisi, bagaimana kemudian secara plotting misalnya kita punya ada 15 Kapanewon miskin yang menjadi sasaran kita, bisa kemudian diterjunkan mungkin mahasiswa-mahasiswa KN bisa membantu ya sebenarnya kelurahan ya, bagaimana dari sisi karakteristik masyarakat yang di sana. Saya kira ini sangat-sangat membantu, dan kami beberapa hari yang lalu baru saja berdiskusi dengan forum ya, baik dia forum pembangunan berkelanjutan, forum kemiskinan maupun CSR, seperti yang diharapkan oleh Pak Eko itu kita juga akan lakukan gitu. Bagaimana kemudian perusahaan-perusahaan ini bisa membantu kita di dalam menyelesaikan. Sebenarnya ini kan tanggung jawab kan tidak ansih hanya Pemda semata ya untuk bicara pembangunan, tapi semua aktivitas yang mungkin bekerja di sini itu juga ada bisa kontribusinya di situ begitu. Jadi ini yang mungkin catatan-catatan penting, termasuk ke depan nanti mungkin Pak Eko lebih support ke kami untuk program-program yang lebih strategik, yang lebih mengena kepada masyarakat seperti itu. Oke Bu Made, tadi kan sudah disinggung soal perlunya kolaborasi dengan kabupaten, sinergi yang lebih baik, dan kemudian kolaborasi dengan swasta. Dan termasuk diantaranya kolaborasi dengan sektor pendidikan, kampus-kampus ya, itu nanti ke depan akan dilakukan. Tapi yang tadi satu disorot oleh Pak Eko adalah Big Data Mikro, yang di sini Bapperida adalah salah satu lembaga yang berwenang sebagai wali data untuk keseluruhan. Nah ini apakah selama ini masih menjadi kendala, data ini belum sinkron atau belum terstandar dengan baik antara apa yang sebenarnya dibutuhkan Bapperida dengan yang tersedia di lapangan gitu. Jadi begini, kami itu ada namanya data sektoral, ada data. Jadi data kebetulan, nah ini kebetulan tahun 2025 ini struktur kami itu berubah gitu. Dulu ada balai, jadi
masalah statistik ini mungkin lebih kuat gitu. Sekarang dicampur satu bidang itu ya riset ya inovasi statistik, jadi tambah menciut tapi tugasnya tetap gitu ya. Tapi tidak masalah, kita tetap istilahnya komit gitu ya untuk melakukan itu. Secara data kami itu punya agen data sebenarnya, baik yang itu dia ada di OPD maupun di tingkat kabupaten kota. Sebenarnya tinggal bagaimana kemudian kita menstrukturkan data itu, karena kadang-kadang data itu kan dibagi antara dua ya, data yang angka dan data geospasial itu ya, yang mungkin bisa menggambarkan secara jelas. Kalau angka kita tidak bisa melihat di wilayah mana seperti itu. Nah ini yang mungkin sejauh mana kedalaman data ya, karena kan kita tidak boleh lagi membuat data-data yang berbeda, tapi bisa menjadi data tadi seperti sudah disinggung Pak Edi, Prof Edi, multidimensi property index itu ya. Jadi itu sebenarnya sama dengan IPM, karena data kesehatan, data pendidikan gitu, akses pelayanan dasar bagi masyarakat itu juga masuk menjadi bagian dari intervensi nantinya di situ. Sekarang kalau dibilang sudah cukup atau belum, itu dilihat dari case aja sih sebenarnya. Ya, contohnya karena data kemiskinan tadi kan, data BPS kan menunjukkan segitu, tapi mungkin Bapak Rida punya angka sendiri sebenarnya begitu. Oh, kalau kita belum berani bisa mendeklar data yang harus, ini kan kami juga harus ya menyepakati juga. Kami kemarin sudah berdiskusi dengan Bu Herum, Kepala BPS DIY itu. Bisa support membantu juga yang meneruskan data multidimensi properti, karena kan nggak bisa juga kami ya, karena kan dari sisi apa ya, legalitas data itu kan tetap ada di BPS ya, hanya dari cara-caranya nanti bagaimana kemudian membuat satu perbandingan kondisi gitu ya. Mungkin kalau BPS dia akan bicara generalisasi data secara nasional dengan konsumsi atau pengeluaran. Tapi ada data tadi yang poverty dimensi itu, multidimensi itu yang akan lebih menggambarkan senyatanya kondisi di DIY seperti apa gitu. Baik, artinya tidak ada masalah ya Bu untuk pengumpulan data seperti yang diharapkan oleh Pak Eko tadi. Ya, big data mikro tadi, jadi akan daerah ini akan kemudian menganggarkan dengan lebih tertarget dengan baik gitu, karena berdasarkan data yang lebih akurat dan lebih komplit begitu. Kalau yang disampaikan Pak Eko, data kemiskinan oke, 10,4%, tapi ketika ditanya mana nih yang miskin, BPS nggak bisa jawab gitu. Nah mungkin nanti ketika Bapak Rida bisa lebih menguasai big data mikro ini, maksudnya yang diharapkan Pak Eko adalah akan ketemu nih orangnya di mana, sasaran yang harus diprioritaskan mana. Mungkin itu yang diharapkan. Ya, betul. Termasuk kita punya program JSLU, Jaminan Sosial Lanjut Usia ini. Jadi per tahun kita ada 8.000 sasaran ya untuk lanjut usia. Itu pun kami setiap bulan loh itu mengkolek itu data. Dapatnya dari mana? Ya kami punya agen di kabupaten yang kemudian menginfokan, kan kadang-kadang dia sudah tidak meninggal atau seperti apa gitu, kita harus perbarui. Sebenarnya ada satu lagi, ini di bawahnya Komisi A Pak Eko nih, SIMKAL namanya, Sistem Informasi Kelurahan. Ya, betul, ya. Sebenarnya kami berharap itu bisa mensupport gitu untuk informasi yang lebih detail. Jadi tapi mudah-mudahan nanti ini bisa menjadi peluang kami untuk lebih mengkonkretkan apa yang diharapkan Pak Eko terkait dengan data mikro untuk kondisi real untuk kemiskinan kita. Gitu. Oh, iya. Ini mungkin SIMKAL ini yang bagus, yang sudah tersedia di Jogja ada di daerah Pleret ya Bu, yang bisa mereka dicari data tukang yang bisa kayu gitu, dia akan keluar siapa datanya. Siapa nih yang lulus tahun ini itu ada keluar. Mungkin itu kalau bisa tersinkronisasi dengan data yang dimiliki Bapak Rida, akan nanti untuk perencanaan pembangunan akan lebih terarah dan lebih targeted lagi, Bu. Mungkin begitu ya. Betul Mas. Saya sebenarnya agak bingung ini secara nasional. Secara nasional itu sudah ada kebijakan kita pakai data Resoksek namanya, registrasi sosial ekonomi. Nah, ini antara Bappenas ya. Kemudian ini muncul lagi kemarin baru ada sosialisasi. Berubah-ubah berarti Bu ya? Iya, berubah lagi namanya. Jadi kita mending kita memang punya data sendiri gitu untuk Artinya meyakinkan. usulan Pak Eko tadi, ya daerah harus punya big
data mikro sendiri gitu. Ya, jadi terlepas dari mungkin kita tidak akan merubah dari sana ya, karena itu kan kita seperti apa, tapi kita punya keyakinan bahwa dengan data yang kita miliki secara real ini mungkin lebih. Cuman kan begini, Mas ya, kalau semua ini buat data kan kita jadi bingung nih. Ada ini sistem informasi, kita punya sendiri, punya satu lagi wadah untuk ini. Nah ini yang mungkin ke depan mungkin menstrukturkan sistem-sistem informasi yang ada ini bisa jadi satu sehingga data itu tidak dari berbagai tempat. Iya. Ya, seperti itu. Nanti validasinya bisa dipertanggungjawabkan ya, Bu ya. Ya, karena kalau kami pun tetap kita bicaranya dengan BPS untuk lihat data itu. Oke. Baik, Bu Made, menarik sekali tadi yang disampaikan bahwa memang apapun perencanaan kalau tidak berdasarkan data yang tepat seperti yang diharapkan Pak Eko tadi, ada big data yang lebih mikro. Nah, selama ini kita arah di pembangunan juga masih memakai data-data nasional yang kadang tidak sinkron gitu. Kadang penerimaan manfaat sudah meninggal, itu sering terjadi ketika contohnya saja ketika bantuan COVID ya, yang secara mendadak harus mendistribusikan bantuan, tapi kemudian si penerimaan manfaat yang ada di data dinas Kementerian Sosial itu ternyata di daerah sudah meninggal, atau itu data sudah 5 tahun yang sebelumnya, itu artinya data itu di daerah sangat diperlukan. Mungkin di penghujung DPRD Talks ini kita akan mendengarkan satu kesimpulan dari masing-masing narasumber. Kita mulai dari Prof. Edi dan kemudian Bu Made dan terakhir Pak Eko. Silahkan Pak. Ya, saya ingin mengkonklusikan yang terakhir ini terkait dengan big data dan regional planning ini. Saya kira saya mungkin udah puluhan tahun pernah berbicara tentang itu, tapi waktu itu isu big data belum ada. Nah, saya kira kita punya misalnya regional planning, ya. Dan itu ya bagaimana disupport dengan big data tadi itu. Sehingga katakanlah ketika kita bicara tentang regional manpower planning itu kan, itu detail kita tahu siapa pekerjanya, berapa usianya, apa skillnya, apa ijazahnya dan sebagainya. Nah, sehingga apa? Ketika data itu dibutuhkan, maka kan kita tinggal bisa ada lowongan ini sudah punya, tahu orangnya. Kan di dunia lain, di negara maju itu kan terjadi. Mereka memberikan misalnya kepada penganggur itu uang, kalau dia nganggur misalnya dapat $500 per bulan misalnya begitu kan. Ini senangnya orang jadi penganggur, kata-kata kita. Tapi jangan lupa data si penganggur itu ada. Ketika ada permintaan tenaganya, kualifikasinya ini, maka Anda harus terima ini. Itu karena dia punya big data tadi itu. Sehingga apa? Pengangguran ini kan bisa kita bukan saja bisa kita kurangin ya, tetapi kita juga bisa mengoptimalkan dari sumber daya yang ada. Jangan lupa ya, pengangguran yang kecil relatif kecil lah dibandingkan nasional di Jogja ini sebetulnya kan ya itu masalah. Tapi kan yang lebih masalah lagi apa? Itu yang tidak menganggur tapi kan penghasilannya kecil. Itu yang menyebabkan kemiskinan itu. Karena apa misalnya? Dia sebagian itu di pertanian katakanlah gitu. Dia petani gurem, lahannya kurang dari 0,5 hektar. Karena itu kan tadi solusinya misalnya dari keraton menyediakan tanah kas desa misalnya yang nganggur untuk dimanfaatkan. Saya kira yang seperti ini perlu bisa kita realkan, dan itu kita bisa ya kalau kita punya data yang betul-betul mikro tadi. Yang betul-betul. Saya kira itu. Baik, Prof. Itu tadi dari Prof. Edi, kesimpulan yang bisa diambil dari diskusi pada DPRD Talks kali ini. Kita lanjut ke Bu Made, silakan. Ya, pada prinsipnya gini, kami sepakat dengan apa yang tadi disampaikan oleh baik Pak Eko maupun Prof. Edi gitu. Memang data itu menjadi inti utama ya, bagaimana kita ingin melakukan sesuatu, apa yang akan kita lakukan dengan program apa gitu. Hanya saja memang perlu kolaborasi, tidak bisa hanya Pemda dengan segala keterbatasannya. Maka ini perlu ada satu sistem atau mekanisme melibatkan misalnya agen-agen data baik di sisi kelurahan ya sampai ini sebenarnya sudah ada sistem itu ya. Jadi kami tadi bicara masalah kerjasama dengan kabupaten kota memang sudah itu. Kami pun begitu, kami tidak bisa, kami tidak punya ketugasan juga sebagai surveyor gitu ya. Kalau di Bapeda tidak ada gitu. Ya kami wali data, tapi wali data itu berarti kami
menerima data-data, kemudian data-data ini kita diskusikan dengan BPS. Nah, ketika bicara mikro, ini kita juga harus perlu kemudian pendalaman lagi, data seperti apa yang kita butuhkan. Karena tidak semua orang, ternyata persoalannya utama gini, Mas. Contohnya BPS, itu kan dia pakai orang juga, bukan surveyor, dia bukan orang BPS juga gitu loh, orang di situ. Dia bisa nggak punya kemampuan atau keahlian untuk mendata, itu juga penting gitu loh. Nggak bisa kemudian orang sembarangan ditanya, kamu harus data gini. Dia juga harus tahu data yang dimaksud ini bagaimana gitu ya. Biar nggak salah ambil sampel juga ya. Ya, nggak salah. Nah, itu yang sebenarnya mungkin menjadi PR kita semua. Dan terima kasih kalau saya memang kalau ini menjadi bagian dari komitmen baik dari Prof. Edi maupun dari DPR dalam hal ini diwakili oleh Pak Eko, ke depan bagaimana kita mengatasi persoalan khususnya mungkin ekonomi inklusif ini bisa kita ya mari sama-sama gitu kita diskusikan gitu untuk lebih real lagi untuk itu. Baik Bu Made, itu tadi dari Bu Made. Silakan Pak Eko sebagai pamungkas. Baik, terima kasih. Jadi Bu Made ini ada jalan terang. Di salah satu tupoksinya Baperida ini adalah pengumpulan, pengolahan, pengkonsolidasian termasuk penyajian ya data untuk pembangunan daerah. Sehingga diksi pengumpulan itu kan boleh kemudian dianggarkan untuk riset. Pengalaman kita di Komisi A pernah di Badan Kesbangpol kalau nggak salah 2016 atau 2017 itu ketika ada kerawanan kelitih yang begitu hebat waktu itu ya. Kemudian kita bikin riset namanya potret untuk kerawanan sosial dan potensi konflik. Risetnya mahal, di atas 1 miliar Pak. Karena memotret di 78 kecamatan dan sangat baik datanya. Ya. Nah saya kira anggaran di APBD boleh kemudian Bu Made anggarkan untuk riset ya, untuk sensus, untuk mendapatkan data mikro yang betul-betul kita pegang. Contoh tadi kita diskusi soal, ada 15 kecamatan miskin. Itu kan data lama, data sebelum 2023. Jangan-jangan ketika nanti kita potret 2024 nggak pernah ada riset. 2025 nggak ada riset. Sementara itu dijadikan pegangan oleh Pemda bahwa seolah-olah 15 kecamatan itu terus yang kemudian kategori wilayah miskin. Sementara itu data sebelum 2023. Tambah 3 Pak, kota sekarang tambah masuk Pak. Dulu kota nggak masuk. Nah ini yang saya maksudkan, riset ini diperlukan sehingga data itu up to date terus. Kemudian yang terakhir, bagaimana situasi hari ini Pemda DIY dihadapkan pada tantangan satu budget constraint, kedua berubah-ubahnya regulasi dari pusat. Jadi soal anggaran ini aja pemerintah Prabowo Gibran ini bikin 5 aturan yang beda-beda. Mulai dari Permendagri 15 2024 pedoman penyusunan APBD, kemudian surat Dirjen Keuda tanggal 12 Desember. Kemudian Inpres 1 2025, kemudian SE untuk penyesuaian RKPD dan penyesuaian APBD perubahan yang awalnya perubahan itu di bulan Oktober, November, Desember ini dimajukan ke bulan Juli, yang awal Juli. Kemudian yang terakhir terbit SE tanggal 23 Februari yang isinya adalah tindak lanjut dari efisiensi. Nah, kegamangan di tingkat Pemda ini untuk melakukan sesuatu akhirnya apa? Duitnya tuh nyun sewu, Prof. Yang makan gratis itu belum kepake juga duitnya. Jadi sudah kesedot duluan dia. Tapi entah kemana sekarang duitnya Bu ya, yang 43 miliar itu. Ya, karena kurang kemana-mana ditambal-tambal itu Bapak. Artinya duit yang tiba-tiba dulu kita disuruh motong di pembahasan terakhir itu 43 miliar. Ya sekarang kemudian tiba-tiba nggak jelas duitnya kemana. Ya nggak jelas itu maksudnya tidak jadi dipakai MBG ya kemudian untuk nutup sana sini. Ya kemudian yang sekarang terakhir itu 265 miliar lebih ada efisiensi dari pusat yang kita kaget juga tiba-tiba untuk Danantara yang nggak ada urusannya dengan rakyat. Misalnya begini. Jadi hari ini menurut saya Pemda harus berani untuk melangkah ya mengambil kebijakan dari dua sisi. Dari sisi beban belanja masyarakat kita kurangi misalnya ya melalui BPKAD bisa bebaskan denda pajak kendaraan bermotor. Anggap aja sebagai hadiah Lebaran gitu ya. Kan bulan Agustus tahun 2024 kan ada itu pembebasan denda karena ulang tahun Undang-Undang Keistimewaan sama ulang tahun BPD waktu itu ya. Nah, kenapa tidak kita bikin besok misalnya April ini sebagai hadiah Lebaran ya, denda pajak kendaraan bermotor dihapus ya untuk katakanlah 10 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu, setidak-tidaknya Pemda dapat masukan dari PKB-nya
daripada orang nahan nggak bayar pajak karena nggak mau bayar denda lebih banyak. Iya. Misalnya begitu. Kemudian yang kedua, kabupaten kota kita minta. Saya kira Pak Gubernur punya ya apa namanya kekuatan politik maupun kekuatan budaya untuk kemudian mengajak bupati wali kota bebaskan pajak bumi bangunan bagi warga miskin. Jadi warga miskin yang masuk namanya dalam DTKS hapus PBB-nya. Misalnya begitu. Sehingga warga tidak harus mengeluarkan duit lagi, dia tabungannya bisa lebih besar. Nah, pada saat yang sama menggerakkan APBD yang 5,6 triliun hari ini ya, karena belum ada data terakhir yang refocusing ya Bu ya. Ini kan Bu Made ini kan tiap hari kan ngurangin duitnya dinas-dinas, tapi belum tahu dipakai untuk apa. Ya, nutup sana sini, bayar bangun embung dan lain-lainnya gitu. Jadi ini rada kacau juga. Sehingga harapan kita Pak Prof ada desakan dari kampus gitu ya, agar pemerintah pusat ini apa namanya memikirkan kembali, mempertimbangkan kembali bab efisiensi. Kota Jogja mungkin karena APBD-nya dengan PAD kurang lebih 1 triliun. Tapi Kulon Progo hanya 300 miliar. Bagaimana kemudian kabupaten yang APBD-nya 300 miliar harus mensubsidi pusat? Ini menurut saya tidak masuk akal dari sisi keuangan daerah. Apalagi DIY ini kan status keuangannya kan sedang di bawah DKI. Rendah sekarang Pak. Sekarang rendah gitu ya. Tambah lemes kan gitu ya. Sementara DKI dengan 80 hampir 90 triliun gitu ya, dia bisa bergerak kemana-mana. Sehingga saya kira itu, dan Bu Made yang terakhir kita dukung untuk Bu Made lebih bukan lebih berani ya, tapi lebih lebih agresif kira-kira begitu untuk menggandeng swasta. Sehingga dalam posisi ini kan kita tadi Pak Prof Surandi Hamid sudah memberikan teladan bagi kita gitu ya, bagaimana kampus mengkonsolidasikan lebih dari 30 BUMN ya. UGM juga membangun dengan cara itu. Bahkan Jakarta yang APBD-nya lebih dari 80 triliun. Di masa Pak Ahok bikin Bundaran Semanggi. Bundaran Semanggi itu dari dana kompensasi salah satu anak perusahaan Jepang yang beroperasi di Jakarta. Ya, di Surabaya zamannya Bu Risma yang Taman Bogor dan seterusnya ini dikelola oleh salah satu perusahaan swasta. Lah kita bikin toilet masih pakai dana is kan, ampun ini. Jadi saya kira ke depan harus ada keberanian, dan Komisi A bisa pun nanti network kita untuk yang di BUMN maupun yang di swasta asing maupun swasta nasional yang di sini, kita ajak duduk bareng untuk kemudian bangun Jogja bareng-bareng kira-kira gitu. Jadi kalau mereka nggak mau udah cabut perizinannya, biar mereka investasi tempat lain juga nggak apa-apa. Saya kira harus ada keberanian itu, karena rakyat ini yang diharapkan akses, Mas. Akses kesehatannya baik, akses pendidikannya baik, sekaligus akses untuk menciptakan lapangan kerja. Saya kira Bu Made nggak perlu ragu-ragu yang soal mendorong keterlibatan swasta. Kita percaya Pak Gubernur, saya ingat betul di tahun 2019 salah satu tema APBD-nya adalah pembangunan dengan sumber dana non APBD. Itu sudah dirancang sejak 2019. Tapi kegamangan masih terjadi sampai hari ini. Jadi monggo Bu Made mulai, misalnya kan masih puasa nih, pengusaha-pengusaha diajak buka bersama. Yang penting tidak ada moral hasad lah. Terima kasih. Ya, saya satu kalimat itu. Boleh. Pak Eko ya, kita berkali-kali mengikuti pusat itu terminologi efisiensi yang sekarang ini. Saya kira itu nggak tepat. Itu yang lebih tepat itu pemotongan anggaran. Kalau efisiensi ya bagus gitu kan. Tapi anggaran harus yang efisien. Top down yang pelaksananya itu nggak diajak ngomong kan. Gitu kan. Saya kira itu. Betul. Setiap anggaran sebenarnya memang harus efisien ya. Dan DPR ini nggak diajak ngomong juga. Ya, terima kasih Pak Eko, Pak Prof Edi, dan Bu Made sudah mewarnai DPRD Talks untuk edisi APBD Pro Rakyat membangun ekonomi inklusif untuk mengentaskan kemiskinan kali ini. Saya Popon pamit undur diri, sampai ketemu di DPRD Talks yang akan datang. Salam Sobat Parlemen.